Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat? Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Pendidikan merupakan sebuah hal yang tentunya harus diperjuangkan, karena dengan pendidikan setiap manusia bisa memiliki kesempatan yang lebih baik dalam tanda kutip ya. Masa depannya bisa lebih bagus, bisa berjuang, dan bisa mempersiapkan pendidikan yang lebih baik. Pendidikan merupakan hak dari semua elemen masyarakat tanpa memandang apapun, dan pendidikan ini merupakan hal yang sangat urgent karena untuk bersaing tidak dapat kita pungkiri, kita membutuhkan pendidikan yang baik. Tanpa adanya pendidikan, seseorang ya tentunya akan mengalami hal-hal yang tidak bisa bersaing dengan lingkungannya, karena zaman terus berkembang, waktu terus berubah, dan keadaan juga semakin saat semakin menuntut kita untuk terus memiliki skill ataupun soft skill yang bisa memadai. Salah satu cara untuk mendapatkan pendidikan yang baik adalah dengan menempuh pendidikan, baik itu pendidikan formal ataupun non formal. Namun kebanyakan masyarakat biasanya lebih menekankan kepada pendidikan formal daripada pendidikan non formal. Nah, di Indonesia ada beberapa pendidikan alternatif yang tentunya banyak dipilih oleh orang. Dalam hal ini adalah mereka yang tentunya ingin mendapatkan dua hal. Dua hal itu adalah ilmu umum dan ilmu agama. Sebenarnya bukan alternatif sih. Ini merupakan sebuah pilihan dan merupakan sebuah istilahnya itu merupakan hal yang sangat diidam-idamkan oleh sebagian orang. Nah, biasanya banyak orang yang memilih pondok pesantren sebagai jalur pendidikannya sekaligus jalur pendidikan non formalnya. Ada pendidikan formal, ada juga pendidikan non formal di pesantren. Tetapi permasalahannya adalah kenapa ketika orang tua menaruh anaknya atau memondokkan anaknya ke pondok pesantren, lantas ketika anaknya sudah lulus di pendidikan formalnya, lantas diberhentikan dari pondok pesantren. Memang tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Ini akan kita coba analisis bersama, bagaimanakah sebenarnya yang seharusnya pesantren ini. Ayo kita mondok bersama, kita putar dulu intronya. Kalau kita berbicara tentang pondok pesantren dalam skup Indonesia, kita akan menemukan banyak sekali sejarah-sejarah yang membahas tentang pesantren ini, bagaimana kontribusinya terhadap Republik kita tercinta Indonesia. Pondok pesantren sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum Indonesia membacakan proklamasi. Karena pondok pesantren ini adalah sebuah pendidikan dan lembaga pendidikan yang dikelola oleh orang yang tentunya sangat berjasa. Biasanya orang tersebut disebut dengan pengasuh pondok pesantren atau disebut dengan kiai, atau mungkin ada sebutan yang lain di daerah yang lain. Tetapi pada intinya pondok pesantren ini merupakan lembaga yang sudah tua di Indonesia dan sampai sekarang masih eksis sampai saat ini. Bahkan di kota-kota besar, di beberapa daerah, pondok pesantren begitu mentereng, begitu banyak gedungnya, begitu luas, program pendidikannya lengkap sampai program doktoral bahkan, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang dikeluarkan atau yang dijebolkan oleh pondok pesantren. Betapa banyak lulusan serta tokoh-tokoh besar yang dihasilkan dari pondok pesantren tersebut. Secara teknis pondok pesantren, kenapa bisa disebut pondok pesantren dan apa syaratnya bisa disebut pondok pesantren? Secara teknis ada 5 elemen yang bisa membuat sebuah lembaga bisa disebut pesantren. Yang pertama tentu ada seorang kiai atau pengasuh. Ya, tanpa adanya seorang kiai atau pengasuh yang nggak bisa disebut dengan pesantren. Ya, walaupun modelnya seperti asrama tapi nggak ada pengasuhnya, tidak ada kiainya, nggak bisa disebut pesantren. Kemudian yang kedua ada santri yang mukim di situ. Jadi kalau misalkan hanya beberapa hari tidak mukim, tidak bisa disebut pondok pesantren. Yang ketiga ada musola atau masjid, ya, sebagai tempat ibadah.
Karena biasanya pondok pesantren sangat menekankan kepada sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Yang keempat, ada yang namanya pondok atau asrama atau bilik. Ya, tanpa adanya ini, yang keempat ini, asrama atau bilik, itu nggak bisa disebut sebagai pesantren. Sebagai asrama, santri-santri atau siswa yang mau bermukim di pondok pesantren atau di area pesantren. Dan yang kelima adalah adanya kegiatan pembahasan kitab kuning atau kajian-kajian keagamaan yang lain yang bersifat membahas ilmu-ilmu seputar keagamaan seperti ilmu fikih, hadis, tauhid dan seterusnya. Jadi 5 hal itulah sebagai unsur-unsur pembentuk pondok pesantren secara teknis. Tapi memang di beberapa waktu yang sudah berkembang seperti sekarang, banyak sekali pondok pesantren yang bertemakan pondok pesantren yang sangat modern. Bahkan tak jarang di beberapa daerah pondok pesantrennya sangat bagus gedungnya, lengkap dengan pasca sarjananya, lengkap dengan hafidnya, lengkap dengan segala macam fasilitas-fasilitas mewah yang ditawarkan kepada calon siswa dan calon santri untuk mendaftar pondok pesantren. Nah, di Indonesia pondok pesantren secara umum terbagi menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama adalah pondok pesantren non formal atau salafiyah. Kemudian yang kedua adalah pondok pesantren modern. Yang dimaksud dengan modern adalah mereka dalam tanda kutip memadukan sistem pembelajaran nasional dan sistem pembelajaran pondok pesantren sehingga terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu agama. Nah, jadi seperti itu keberadaan atau eksistensi secara jenis pondok pesantren di Indonesia. Tetapi permasalahannya adalah terletak kepada 2 jenis pesantren ini, yang salafiyah dan juga yang modern. Nah, kita bahas dulu yang salafiyah. Kenapa? Jadi gini, pondok pesantren salafiyah itu merupakan sebuah pondok pesantren yang memang murni pure salaf, pure pondok pesantren yang memang dia untuk fokus kepada ilmu-ilmu agama. Ya, jadi ilmu-ilmu agama khusus di situ. Dia biasanya pondok pesantren salaf ini tidak begitu diminati oleh sebagian orang, tetapi memang ada beberapa orang yang minat. Bahkan di beberapa daerah banyak sekali pondok pesantren salaf. Tetapi permasalahannya adalah biasanya pondok pesantren salaf ini dia tidak mengeluarkan ijazah formal atau ijazah nasional. Sehingga terkadang ketika perkembangan zaman sudah berlalu, banyak sekali orang tua ataupun anak-anak yang tidak begitu tertarik kepada pondok pesantren salafiyah karena nanti ujung-ujungnya tidak bisa kerja, kemudian tidak bisa bersaing di dalam nasional dan seterusnya. Nah, ini yang membuat dilema sebetulnya. Ya. Kenapa? Ya karena sebetulnya tujuan dari pendidikan apapun itu ya, entah itu formal ataupun non formal, adalah untuk mengusir kebodohan dan mencari ridho ilahi, kan begitu kan kalau misalkan dalam perspektif agama Islam. Tetapi entah kenapa kekhawatiran semacam ini itu muncul. Padahal di zaman yang serba canggih seperti sekarang ya, keberhasilan seseorang atau kesuksesan seseorang tentunya tidak hanya ditentukan oleh satu variabel pendidikannya saja. Ada begitu banyak variabel yang bisa menentukan kesuksesan, misalkan soft skillnya, relasinya dan seterusnya. Itu yang dari pesantren non formal. Kalau pesantren formal atau pesantren non salaf atau pesantren modern, di situ memang dari awal didirikan biasanya sudah dirumuskan bagaimana kurikulumnya, kemudian sistem pendidikannya sampai level mana. Bahkan ada pondok pesantren yang lengkap dengan S1 dan S2 sampai ada program doktoralnya atau pasca sarjananya. Nah, ini biasanya yang selalu difavoritkan untuk siswa dan untuk orang tua siswa menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren dengan harapan bisa mendapatkan 2 ilmu sekaligus, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Nah, ini ada permasalahan juga. Kenapa? Sejak kapan dalam perspektif agama Islam ada pembedaan ilmu? Sejak kapan? Padahal yang dia maksud ilmu itu tidak semua ilmu umum
tidak semua ilmu agama, ilmu umum dan ilmu agama itu kan sama-sama memberitahu kita. Dari awalnya tidak tahu menjadi tahu. Kenapa harus dibeda-bedakan? Kenapa harus ada dikotomi? Kenapa ilmu umum dan ilmu agama harus ada gap di situ? Seolah-olah kalau kita belajar ilmu agama pahalanya lebih banyak, dan kalau misalkan belajar ilmu umum nggak dapat pahala sama sekali. Kenapa? Itu pertanyaan besar ya. Sejak kapan ada pemahaman semacam ini? Apakah dulu ilmu itu lahir dari dewa-dewa atau bagaimana? Yaitu perlu pemahaman atau perlu klasifikasi yang lebih jelas. Karena ya gimana ya, menurut saya pribadi nggak ada yang namanya pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Semua ilmu itu baik, semua ilmu itu adalah untuk memperbaiki peradaban umat manusia. Jadi tolong jangan dibedakan antara ilmu umum dan ilmu agama. Bukan berarti orang yang pintar mengaji begitu dia pahalanya lebih banyak daripada orang yang bisa memecahkan rumus-rumus kimia ataupun bisa memecahkan persamaan-persamaan fisika dan matematika sehingga bisa menghasilkan peradaban yang baru. Ya, itu tentunya hal yang sama-sama baik kan, seperti itu. Nah, kita kembali lagi kepada fokus pondok pesantren yang modern atau pondok pesantren formal ini. Biasanya orang tua ketika anaknya sudah lulus di program formal, katakanlah di program formal pondok pesantren itu ada pondok pesantren yang hanya berfokus kepada S1, S2, ada juga yang terkadang pondok pesantren itu hanya SMP dan SMA. Biasanya orang tua ketika anaknya sudah lulus SMP di pondok pesantren ataupun SMA, ya mereka akan keluar dari situ, akan boyong atau akan berhenti di pondok pesantren. Sehingga yang terjadi adalah barangkali pondok pesantren hanya dimanfaatkan dalam hal ini. Ya memang tidak semua sih. Rata-rata kan memang seperti itu. Ketika sudah lulus SMA, pondok pesantrennya berhenti. Mereka akan lanjut kuliah di tempat lain. Ini kan seharusnya tidak begitu ya. Artinya ketika sudah mondok, kemudian ketika SMA-nya lulus, bukan malah berhenti. Kan kasihan pondok pesantrennya yang sudah mendidik kita, yang sudah mengatur kita, sudah memberikan ilmu. Kenapa harus berhenti? Ya misalkan jangan berhenti kalau misalkan ya ada beberapa tahun lah jeda untuk sekedar mengabdi kepada pondok pesantren. Jangan langsung berhenti. Kebanyakan kan seperti itu kalau di Indonesia. Ada lagi terkadang pondok pesantrennya malah tidak terkenal. Malah yang lebih terkenal adalah lembaga formalnya. Kan seperti itu. Seolah-olah ini ada gap antara pondok salaf dan pondok modern. Kenapa harus ada gap seperti ini? Sama dengan perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri. Kenapa harus ada dikotomi? Kenapa harus ada gap? Kenapa pondok pesantren salaf dan pondok pesantren modern harus dipisahkan seperti ini? Paradigmanya tidak seperti itu. Paradigmanya adalah semua pondok pesantren apapun jenisnya sama-sama mencerdaskan, sama-sama barokah, sama-sama bisa membuat orang menjadi tahu, sama-sama bisa membuat orang menjadi ahli ibadah. Dia dan seterusnya. Memang tujuan pondok pesantren itu tujuannya bukan untuk mencetak ustadz. Jadi jangan salah anggapan bahwa orang yang lulus pondok pesantren harus alim, harus ahli ibadah, harus ahli fikih, harus ahli yang lain. Nah, seperti itu. Karena memang tujuan dari pondok pesantren apapun itu lembaga keagamaannya, memang semuanya bermuara kepada satu tujuan, yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa. Bukan hanya menjadi orang yang ahli agama, tetapi orang yang ahli di bidang apapun, termasuk ilmu umum. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada anak pondok pesantren yang ahli kimia, ahli kedokteran. Seperti itu. Bukan hanya terfokus kepada dari keagamaan saja. Tolong orang tua jangan menuntut, loh itu lulusan pondok pesantren tapi kok nggak pinter ngaji, nggak jadi ahli nahwu, nggak jadi ahli sorof, nggak jadi ahli tajwid dan seterusnya. Itu lulusan pondok pesantren kok ahli kimia, kok ahli di bidang fisika. Ya kenapa? Bukankah dulu ilmu itu lahir untuk mencerdaskan bangsa, untuk mencerdaskan dunia, untuk mengubah dunia?
bukan lagi paradigmanya seperti itu. Ya, semoga saja ini bisa menjadi pemikiran ya buat kita semua dan renungan bahwa apapun lembaga pendidikannya termasuk pondok pesantren, karena memang pondok pesantren ini adalah lembaga yang paling tua di Indonesia, tidak lagi memiliki paradigma yang semacam itu. Paradigma semacam itu hanya paradigma yang kecil ya, pemikiran kurang besar. Apapun lembaganya, mari jadikan lembaga tersebut menjadi pembantu kita untuk di masa depan, dan tentunya bisa membuat orang bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada keterangan yang kurang lengkap, silakan dikoreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.